Assalamualaikum. Jangan lupa kita ucapkan bila berjumpa dengan kawan dan bila kan masuk rumah. Sama seperti sekarang. Kalau mau menyapa teman-teman dongkelor harus salam. Apa kabar teman-teman sobat dongkelor dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama Kak Mangga di Dongkelor Dongeng Online dari rumah. Oke, baik, seperti biasanya di episode kali ini ada dua kakak-kakak pendongeng yang keren, yang cakep, yang lucu, yang caem, yang akan bercerita kepada kalian tentunya. Sudah siap? Kita panggilkan pendongeng pertama kita, Kak Madia. Halo Sobat Dongkelor, selamat bulan kemerdekaan. Merdeka. Nah, ketemu lagi dengan Kak Madia. Kak Madia dengan buku digital akan menceritakan kisah-kisah yang ditulis dan bisa kamu akses melalui layar digital. Nah, teman-teman tahu kan kalau Indonesia itu sangat kaya. Kaya di udara, di darat, dan di lautan. Salah satu kekayaan Indonesia itu terdapat di hutan. Teman-teman tahu apa binatang khas Indonesia yang terkenal sangat berani dan garang? Apa? Iya, harimau. Hari ini Kak Madia akan membacakan sebuah buku tentang seorang pangeran dan Inyak si harimau. Buku digital ini ditulis oleh Wulan Mulia Pratiwi. Kamu bisa mengaksesnya di Let's Read Asia. Yuk, kita baca bersama. Ting. Aku mau bola sayur yang lebih besar, teriak pangeran. Lihat angka itu, perlu 1000, 1.000.000, pokoknya perlu banyak daun lagi. Daun bayur ini sudah tua semua pangeran, tidak ada lagi yang bisa dijadikan bola, kata seorang pengawal. Cari ke hutan, pangeran memerintahkan. Di hutan ada Inyak, pangeran. Para pengawal saling berpandangan. Aku cari sendiri, ujar pangeran kesal. Inyak, bilang saja harimau. Mungkin ada pohon bayur di sebelah sana. Mungkin ada pohon bayur di sebelah situ. Dan tiba-tiba, oh tidak, ada Inyak penguasa hutan. Para pengawal berteriak, semuanya lari kucar-kacir teman-teman. Pangeran terpisah dari rombongan. Tanpa dia sadari, pangeran telah makin masuk ke dalam hutan. Bagaimana ini? Kemanapun pangeran pergi, selalu ada harimau itu. Nah, kali ini harimau itu tidak terlihat. Syukurlah. Namun, kemana pangeran harus pergi? Tidak, harimau itu ada lagi. Tunggu, ada yang berbeda dengan harimau ini. Sepertinya harimau ini hanya menjaga arah tertentu. Mungkinkah dia sedang memberitahu pangeran? Namun tetap saja pangeran tidak tahu arah yang dituju. Grrrr. Teman-teman lihat. Grrrr.
harimau ini aneh sekali. Sepertinya dia memang berusaha menolong pangeran. Kulit durian. Apakah ini petunjuk? Sebenarnya pangeran masih takut, teman-teman. Namun dia mengikuti petunjuk itu. Betul. Harimau itu pasti sedang membantu pangeran. Setiap kali pangeran hampir salah jalan, dia memberi tanda. Berhasil. Akhirnya pangeran sampai di perkampungan. Lalu, suara harimau terdengar lagi. Kenapa harimau itu masih mengaum ya teman-teman? Kali ini aumannya berbeda. Sepertinya dia kesakitan. Ternyata, kasihan. Teman-teman lihat. Iya, tangan harimaunya terjepit bilah bambu. Harimau tadi sudah menolong pangeran. Kini giliran pangeran membalasnya. Mulai sekarang pangeran juga akan ikut memanggilnya Inyak. Ketika raja dan para pengawal datang, "Jangan ayah, Inyak ini yang tadi menolongku." Lihat, pangeran melindungi Inyak. Raja pun bersabda, "Manusia dan harimau harus saling menghormati. Mulai sekarang, tidak boleh ada yang saling mengganggu." Demikian cerita pangeran dan Inyak si harimau. Wah, senang ya kalau kita bisa hidup di tanah yang merdeka dan saling menjaga. Sampai ketemu di buku digital selanjutnya teman-teman. Dadah. Wah, seru sekali cerita dari Kak Madia. Tadi Kak Madia cerita tentang apa sih teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Kalian bisa cerita tokoh mana yang paling kalian suka dan kenapa kalian suka tokoh yang ada dalam cerita Kak Madia. Oke, ditunggu ya. Sambil kalian menulis, Kakak Mangga akan panggilkan pendongeng selanjutnya. Yaitu ada Kak Mul. Selamat menyaksikan. Wah, bunyi apa itu? Kita sedang di mana? Halo? Halo? Halo adik-adik, ternyata kita ada di mana ya? Di studio Dongkelor. Wah, selamat pagi adik-adik dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Kak Mul. Kak Mul yang paling gagah dan yang paling tampan. Iya. Apa kabar hari ini sahabat-sahabat Dongkelor? Tentu sehat ya, sehat dong. Nah, hari ini Kak Mul akan menceritakan sebuah cerita yang bagaimana ya? Tentu seru. Cerita ini pernah diceritakan oleh Kak Madia di sebuah episode sebelumnya. Anda bisa tonton, Anda bisa scroll. Berapa sih episode yang ada di Dongkelor itu banyak sekali. Wah, hari ini dengan cerita Kak Mul yang sama dengan cerita Kak Madia yang berjudul apa? Pahlawan Bersarung. Mau kita dengar ceritanya? Ayo, kita mulai. Jurus menghilang. Tidak jadi hilang. Saya ngopi dulu dah. Suatu pagi, di sebuah kerajaan yang sangat besar, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja ini adalah sesosok raja yang sangat sayang kepada rakyatnya. Tiba-tiba datang seorang penasehat kerajaan.
Tuan Raja, sepertinya Tuan sedang memikirkan sesuatu. Dan nampaknya Tuan Raja ini sangat sedih. Begini, Kajau. Saya sudah lama menjadi raja di sini. Dan tentu saya sudah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kerajaan ini, juga pada negeri ini. Kita sudah banyak terbantukan oleh banyak pahlawan-pahlawan yang ada di negeri ini. Tapi sayang, banyak sekali pahlawan kita yang sudah gugur. Ada bahkan yang sudah menjadi penjahat, menjadi penjahit. Juga ada juga pahlawan yang sudah mengundurkan diri dari pahlawan. Ada yang sudah tua, bahkan ada yang hilang entah kemana. Ungkap seorang raja kepada sang penasehat. Sepertinya saya punya ide, Tuan Raja. Sepertinya sudah waktunya kita mencari pahlawan-pahlawan baru untuk melindungi kerajaan dan negeri kita ini. Nah, ini dia. Sepertinya mendengar usulan daripada Kajau atau penasehat raja tersebut, sang raja tiba-tiba kembali bersemangat. Baiklah, kuperintahkan, carilah segera pahlawan yang ada di negeri kita ini. Semoga kita bisa menemukan banyak pahlawan sehingga negeri kita ini kembali kuat dan kokoh. Tentu keesokan harinya Kajau atau penasehat kerajaan memerintahkan kepada para pengawal untuk menyampaikan berita ini kepada masyarakat di negeri itu. Keesokan paginya, pengumuman. Adik-adik, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, pengumuman. Hei, sini merapat pengumuman. Wah, kok ada pengawal kayak begitu ya? Tapi ini adalah sebuah cerita. Lanjut. Ada pengumuman. Ini Tuan Raja sedang mencari seorang pahlawan yang bisa melindungi negeri kita ini. Tentunya pahlawan yang memiliki kekuatan yang hebat atau kekuatan super. Yang mau daftar silahkan ya, sebelum ditutup. Wah, orang ramai-ramai dan senang. Wah, aku mau ikut. Ya, aku mau ikut. Bagaimana kalau saya yang sudah tua, apakah boleh ikut? Wah, semua boleh ikut, siapapun itu. Kalau anak kecil kak bisa tidak? Wah, bisa, ayo daftar. Wah, semua orang beramai-ramai mendaftar untuk menjadi seorang pahlawan. Nah, tibalah saatnya ketika sudah mulai calon-calon pahlawan ini sudah mulai menunjukkan aksinya untuk menjadi seorang pahlawan. Macam-macam, banyak sekali yang mempunyai kekuatan yang hebat. Ada yang mempunyai kekuatan yang cepat. Wah, cepat sekali larinya. Wah. Kemudian ada yang bisa melompat. Wah, ada juga yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat, yang bisa mengangkat pohon. Wah. Ada juga yang bisa menghilang. Cara menghilangnya seperti ini. Wah. Begitu adik-adik hilang hebatnya. Nah, banyak sekali. Tiba-tiba ada anak kecil yang datang membawa sarungnya. Om pengawal, aku juga mau jadi pahlawan. Tapi aku tidak punya kekuatan.
Wah, bagaimana bisa kau bisa menjadi pahlawan? Kamu tidak memiliki kekuatan. Pahlawan ini hanya untuk orang-orang yang bisa mempunyai kekuatan. Mana ada anak kecil yang tidak mempunyai kekuatan mau jadi pahlawan? Adik kecil itu sedih. Tapi Om, aku punya sarung. Hah, kekuatanku seperti ini. Aku akan tunjukkan ya, boleh ya Om? Baiklah, coba tunjukkan bagaimana sarungmu itu. Begini. Tapi aku menyanyi. Aku punya sarung. Ku punya sarung. Ku jadikan sayap. Tapi tidak bisa terbang. Wah, semua orang tertawa waktu itu. Dan anak kecil ini bersedih. Aku tidak bisa menjadi pahlawan. Dia pun pulang dengan sangat sedih. Karena dia berharap bisa menjadi pahlawan di kerajaan. Keesokan harinya, tiba-tiba, wih, suara kucing. Wah, suara apa itu? Seorang pengawal yang tergesa-gesa dan melapor kepada raja. Tuan Raja, maafkan hamba Tuan Raja. Kucing kesayangan Tuan terjebak di atas pohon dan tidak ada yang mampu mengambilnya. Sang raja kemudian berdiri. Ayo, siapapun yang bisa menyelamatkan anak kucing kesayangan saya, maka akan kuberikan hadiah. Wah, tiba-tiba datang semualah mereka-mereka yang ternyata yang mencalonkan diri menjadi seorang pahlawan. Datang, tuang cepat. Wah, dia hanya berkeliling mengintari pohon itu, tidak bisa mengambil anak kucing itu. Ada juga si tuan kuat. Bu, biar saya yang mengangkat pohon itu. Stop! Tidak boleh. Itu merusak lingkungan. Jangan merusak pohon itu. Tidak boleh. Jangan. Wah, tidak jadi. Oh, tidak bisa ya. Kemudian yang menghilang. Oh, aku jago menghilang. Aku mengambil anak kucing itu. Hilang. Tapi tidak bisa. Kucing itu ketakutan di atas. Tiba-tiba pahlawan bersarung datang. Hah, sini. Wah, ini kucing Tuan Raja. Aku akan membantunya. Hai, ayo kita panggil. Semua orang heran apa yang akan dilakukan anak kecil itu. Ayo anak kucing. Ayo kita panggil sama-sama ya, kita panggil. Meow, ayo lompat. Kita panggil ya, panggil. Ayo lompat. 1, 2. Coba ulangi menghitung. 1. Coba hitung sama-sama ya, Dik ya. 1, 2. Hah! Wah, kucingnya melompat. Dan kemudian kucing itu diselamatkan oleh sarung anak kecil tadi. Dan ternyata sang raja menyaksikan aksi dan keberanian anak kecil itu menyelamatkan anak kucing itu. Dan sang raja sangat kagum. Dan sejak saat itu raja tidak hanya memberikan hadiah istimewa kepada anak kecil tadi, tapi dia diangkat menjadi seorang pahlawan di kerajaan itu. Demikian ceritanya Kak Mul ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dongkelor akan selalu bersahabat dengan adik-adik yang ada di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, jangan dimatikan Kak Fatur. Saya mau menghilang. Shopping. Wah, lucu banget cerita dari Kak Mul ya. Ternyata ada ya pahlawan bersarung selain Spider-Man, selain Superman, selain Batman. Wah, dan tentunya kekuatannya juga sangat keren ya teman-teman ya. Wah, Kak Mangga kalau gini mau jadi pahlawan bersarung aja lah. Kalau kalian bagaimana? Suka nggak? Iya, tulis di kolom komentar ya. Kak Mangga pengen tahu nih reaksi kalian terhadap ceritanya Kak Mul tadi. Oke? Sampai ketemu lagi di episode Dongkelor selanjutnya. Kak Mangga akan terus menemani kalian di cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.